Wis. Ya, kuwi ganti ngarep. Oh. Salah mandiri. Iki dulu. Itu kuwi ceplosne ceplosne Areng nyeplosnane kan ya semua. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Arek berikutnya ya kayaknya karo sendile di baca satunya kare. Arep mulai apa iki? Juga Wis. ajeng. Serem dulu. Yo, satu. Oh. Oke, ditutup lama. Wes, Nggih. orang anak action lagi ya. Ya, orang-orang. Wes seru dong, wes siap. Action. Pakai rumah mundur mana guys? Pakai nama mundur mana ini? Boleh bawa. Ya, Pak. Kamera. Wes, Siap, Bos. Kamera roll action. ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin Ya. untuk kehadiran kami kali ini ingin membahas sedikit terkait MDM dalam Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur dalam rangka milad 1 abad yang insya Allah dan katanya pada tahun 1926. Mungkin sebelum kita mengkaji terkait MDM ini mungkin diperkenalkan diri terlebih dahulu, mohon Bapak izin. Ya, nama saya Muhammad Faizin, putra dari Bapak Ahmad. Pun Mbak. Lah oke kumuan. Oh iya. Mungkin bisa di butuh apa Mbak? Makanya diedit. Sate mawon. Makanya diedit. Di kapan? Niki Mbak. Sepengetahuan Bapak izin, kapan MDM itu berdiri? Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur berdiri 1 tahun setelah cabang Batur berdiri. Cabang Batur berdiri pada tahun 1925. Maka Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur itu berdiri pada tahun 1926. Ini kan cukup cepat nih Mbak. 1925 berdiri BCM, 1926 berdiri FDM. Ya, Ini kira-kira apakah memang awal mula pendirian Muhammadiyah di Batur ini, pendirian BCM ini memang memiliki program awal yakni pendidikan. Kenapa yang dipilih adalah Madrasah Diniyah? Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur, Madrasah Diniyah itu merupakan pendidikan dasar agama. Kenapa Madrasah Diniyah Muhammadiyah sebagai program pertama? Itu karena pada saat itu pendidikan agama itu sangat dibutuhkan. Dulu memang dari awal langsung bernama Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Dari awal Dari awal itu namanya itu. langsung Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Nah, perintisnya mungkin Bapak izin bisa menceritakan siapa, bagaimana. Perintisnya adalah pimpinan cabang Muhammadiyah pada saat itu. Yang pada saat itu dipimpin oleh beberapa pimpinan cabang, yaitu diantaranya adalah Kiai Suja, Wak Dahlan,
Wak Nahrawi, kemudian Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah bapak saya. Dan pada saat itu sekaligus sebagai guru pertama Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Dulu kan ini bagaimanapun kan sekolah pertama nih Mbah. Ya, Dan mungkin apa ya? Ora fokus. Oh, itu. Bentar Mbah nggih. MDM itu kan awal sekolah awal yang ada di di Batur ini. Bahkan saya dengar belum ada sekolah setingkat itu di Batur. Apakah betul itu, Mbak? untuk sekolah rakyat mungkin sudah ada. Hanya memang pada saat itu belum punya gedung Belum. sekolah rakyat. Nah, waktu itu sekolah rakyat berarti kegiatannya di mana, Mbak? Sekolah rakyat itu diadakan di rumah-rumah penduduk, Oh, di rumah-rumah penduduk. termasuk Madrasah Diniyah Muhammadiyah awal adalah juga berada di rumah-rumah penduduk. Di rumah-rumah penduduk. Di antaranya mana saja, Mbak, itu? Untuk MDM sendiri. Untuk MDM adalah yang saya ketahui itu diantaranya di rumah Bapak Haji Jamil, kemudian Bapak Rahmat Ilham, dan di rumah Pak Nawawi. Hanya pada saat yang pertama kali diadakan adalah di rumah Mbah Tirta Jarana. Itu yang awal. Kalau yang Mbah Titra Danan ini rumahnya mana ya? Kalau Rumahnya yang sekarang dijadikan sebagai gedung TK Aisyah. kalau Pak Haji Jamil bukan Pak Jamil itu nggih. Pak Haji Jamil bapaknya Pak Hashimi, Oh. yang pada saat itu rumahnya masih di utara, Di mana nih, Mbak? di yang sekarang ditempati di kampung Pak Hardini itu loh. Ngelereng kulon apa? Hmm. Apa gen saniki BRD sing ngeler. Ya, Berarti top 10 nih kok, Mbak. iya. Ngeliat utara musola. Utara sebelah timur. Oh, jadi awas sebelah juga. Oh, musola yang dulu tapi Wah, musola. musola yang dulu kan di pinggir jalan ini, jalur desa. Gen gedung pun dini Mbah berarti. Gedung MDM ngeler. Enggak, di rumah sini loh. Oh, gen kula. Gen Oh, lore. Salam ngeleren niku. Lore ya. Oh. Ya ora. Oh. Iya. Sing wetan, Sing yang wetan. wetan dalan. Oh, nggih. Ya sing nggon ngelereng pas. Kalau Mbah Rahmat Ilham ini yang sekarang ditempati Mas Zaki, betul. Betul ya. Kalau Pak Nawawi, Itu yang sekarang busa ada, sang ada. Mbah, ini untuk percontohannya, kurikulum dan lain sebagainya. Ini kan sekolah awal nih, Mbah. Ya. Itu membuat sendiri, murni membuat sendiri, atau memang ada ngikut atau percontohan, atau bahkan mungkin ada pembinaan dari Muhammadiyah di tingkat di atasnya, atau bagaimana? Hal itu kami kurang mengetahui. Hanya cenderung yang diutamakan adalah pendidikan baca Arab, baca tulis Arab, yaitu untuk bisa membaca Al-Quran dan sholat. Itu pendidikan yang Awal. diutamakan. Jadi memang MDM itu di awal berdirinya memiliki visi paling utama adalah terkait baca tulis Al-Quran Baca tulis. dan juga pembinaan pelatihan terkait ibadah-ibadah khususnya sholat nih. Ya. Untuk
Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur ini pertama kali langsung kan tidak langsung didirikan yang gedung sekarang ya itu Ya, belum. Nah gedung yang sekarang itu yang di MDM Utara itu sejak tahun berapa Mbak? Gedung yang sekarang itu sejak tahun 1952. Tahun ini kok yang Dan tanah tersebut adalah tanah dari wakaf. Wakafnya Bapak Ahmad, Bapak Haji Musli, Pak Bapak Mbak Hedi siapa? Jadi ini Pak. Hedi Radif. oh Mbah Asli. Mbak Asli Orang rumah sana. Oh. Mbah Haji Abdul. memangnya paten tiko Pak Hadi Mbak ini berarti ya berarti buyute Mas Radif. Oh, Untuk program Diniyah apakah langsung 6 tahun atau karena dulu saya sempat mendengar hanya 4 tahun atau bagaimana Mbak? yang saya ketahui itu langsung 6 tahun. Langsung 6 tahun. Iya. Dan langsung 6 tahun itu kan jika kami mendengar ada informasi ada program lanjutannya. Pernah ada program lanjutannya MTS yang MTS kelas sore. Itu memang benar. Hanya pada setelah tahun berdiri MTS pertama itu tahun 1962 kalau tidak 63. Itu memang diperuntukkan bagi alumni MDM. Tidak, ya termasuk dari sekolah rakyat. Tapi pada umumnya itu dari Madrasah Diniyah. Karena yang sudah mengenyam pendidikan agama. Berarti itu program lanjutan dari MDM ya, Mbak? Ya, Jadi memang satu manajemen gitu. ya. Dari awal berdiri mungkin Bapak izin, dari awal berdiri yang Bapak izin tahu sampai sekarang untuk kepala ataupun mudir dari MDM itu siapa saja Mbak? Yang diketahui? Yang saya ketahui karena pada awal berdirinya Madrasah Diniyah Muhammadiyah, guru pertama adalah Bapak Ahmad. Dan tentu pada saat itu baru satu kelas, sehingga mungkin kepala sekolahnya adalah segenap pimpinan cabang Muhammadiyah. Setelah itu yang Bapak izin ingat, maksudnya Kemudian sehabis itu Bapak Muhammad Munawar. Kemudian tahun 1948 itu dikepalai oleh Bapak Masuri. Kemudian Bapak Ahmad Subari, Bapak Afwan, Bapak Marsudi, Bapak Furhan, kemudian Bapak Hadi Purwanto, dan sekarang adalah
dikepalai oleh saudara Ridwan. MDM bagaimanapun menjadi salah satu identitas Muhammadiyah Batur ya Mbak Nggih. Ya, Nah, kira-kira ada tidak? Maksudnya pasti jelas ada, cuma mungkin kita perlu mengklasifikasi dan mengklarifikasi terkait peran MDM terhadap kehidupan masyarakat Batur, selain tadi yang disampaikan adalah bagaimana MDM itu mengajarkan terkait pendidikan agama, khususnya adalah baca tulis Al-Quran, sholat, dan mungkin yang lain. Ini perkembangan yang lain apa saja Mbak yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat? tentu karena pada saat itu adalah satu-satunya pendidikan agama, hampir seluruh masyarakat Batur putra-putranya adalah dimasukkan ke madrasah diniyah. Dan madrasah diniyah adalah sebuah program yang sangat menonjol untuk di Batur, karena tentu sudah membantu mencerdaskan masyarakat. Kita ketahui bahwa orang-orang sampai sekarang itu tokoh-tokoh yang ada di luar Batur termasuk itu semuanya mengenyam pendidikan agama di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Terkait perkembangan fasilitas Mbak, dulu kan awalnya di rumah-rumah ya, awalnya di rumah-rumah. OCD kayaknya OCD. Awalnya kan memang di rumah-rumah Mbak ya. Ya. Setelah itu dibuatkan di utara. Ya. Nah, setelah di utara, saya dulu pernah merasakan di selatan yang sekarang menjadi SD Muhammadiyah, juga pernah merasakan yang sekarang menjadi kampus 2 MTS Muhammadiyah TPA Gondang. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang perkembangan itu Mbak bagaimana? Ya, awal Madrasah Diniyah Muhammadiyah punya gedung adalah di utara, yang tadi kami sebutkan wakaf dari Bapak Ahmad, Bapak Haji Musli, dan Bapak Haji Abdul Hamid. Lupa lagi, bukan Abdul Hamid, Abu Hamid ya. Gimana kalau target Pak Haji Mawan? Itu pripun Mbak setelah dari utara? Nah, kemudian pada masa Bapak Muhammad Abdullah itu membeli tanah di sebelah barat kecamatan. Itu dibangun bukan untuk Madrasah Diniyah Muhammadiyah, tapi dibangun untuk Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Yang dimaksud MTS itu untuk MTS yang sekarang itu formal atau MTS yang lanjutan? Yang lanjutan yang Sore sempat ada dan akhirnya ada lagi, akhirnya tidak ada lagi. Oke. Sedang gedung yang lain diantaranya di Gondang itu awalnya adalah untuk gedung Muhammadiyah, tujuannya awal. Namun karena bentuknya adalah berupa ruangan-ruangan, maka gedung tersebut dijadikan gedung pendidikan, gedung
pendidikan Al-Quran. Al-Quran. Dan setelah itu dijadikan Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Dan pada saat kepemimpinan saya itu sudah saya rencanakan untuk gedung kesehatan Muhammadiyah. Namun batal, gagal. Kemarin ada tawaran nih Mbah pilih ajeng terus gedung kesehatan Muhammadiyah ngene Pak Rubi 2,4 kan. Monggo kita pikirkan kalau memang masyarakat niku. Nah, Pak Ini Izin, kalau maksudnya dari kesehatan untuk kesehatan. terkait dengan yang gedung di sebelah barat kecamatan itu kira-kira teng tahun pinten wonten tahunnya no sing dari pada masa Bapak Muhammad Abdullah nggih ya. niku tahun pinten wonten catatan no? Kira-kira Kalau catatan saya kurang paham. Hanya yang saya ketahui berkisar tahun 1968 sampai 70 Oke. antara itu. Kalau kemarin yang hasil pencatatan dari BKN dan BPN Badan Pertanahan Nasional itu tahun 71 tercatatnya 71. Ini nggak tahu nih Bu, yang waktu sertifikasi ini kok enggak? Oh, itu mungkin karena dulu kan tanahnya dulu. Ye, Tanah tahun sekitar tahun itu kemudian dicatatkan kan tercatat sebagai tercatatnya masih atas nama bukan Muhammadiyah nggih Mbah nggih. Kan niku kan hasil niko apa? dom Apa bahasanya? Apa? Tukar guling. Kalau yang tercatat kemarin di Majelis Wakaf. oh enggak, Oh malah enggak. Itu tanah itu beli tapi hak ekendom. Oh. Dan pada saat itu memang belum di oper. Oh. Memang jual beli gitu Bang ya. Kalau tukar itu yang saya ketahui enggak. Itu langsung. TPA Gondang itu kan tadi disampaikan awalnya untuk gedung Muhammadiyah karena bentuknya kelas-kelas ini dimanfaatkan sebagai taman pendidikan Al-Quran. Ya. Nah, pemanfaatan untuk TPA ini apakah betul yang kegiatan setiap pagi atau ada hanya sekedar untuk MDM? Karena dulu kan pagi saya ingat betul ketika kecil 5:30 dengan ada Mbah almarhum sedoyo nggih, Mbah Sin, Mbah Naryo sama Mbah ini Bunida, Mbah Brim. Yaitu adalah di antara pemanfaatan gedung. Karena bukan MDM itu nggih. Bukan program MDM. awalnya bukan. Pemanfaatan termasuk kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. niku di tahun pinten Mbah gedung yang Gondang niku berdiri ini Mau dijawab. mau sing kulon Oh, Mbah, ini bosen kana. sing kae maksudnya mau sing SD mau Oh, sing ngono. nek sing tahun 71 kuwi lah sing nak sing Ya, TPA sing sami iki apa mboten SD Muhammadiyah. Yang 71 kan sing TPA nggih, Mbah nggih. sing 71 sing TPA Anu kana. kecamatan Oh, kecamatan tahun pinten? Lah itu tahun itu 71. sing Pak Jamal Matur yang Madrasah Sanawiyah Oke. sebagai kelanjutan. Oh iya. Nggih. nek sing TPA mriki sing TPA Gondang Oh, niku setelah ini- apa sebelumnya Harusnya orang nyambung. Pak Jamal pikirannya ke anak. Kalau yang sana beli Mbah atau Itu ada tanah wakafnya, ada yang beli dan ada yang tukar. tukar? Oh ya Iya. betul berarti. Berarti yang sana yang tukar nggih. Ya. Oke, karena yang sana itu Itu kan ada 3 petak. petak Oke, betul. yang ada yang beli, ada yang tukar, ada yang wakaf. Wakaf. Oke. Peran MDM niki Mbah
tadi selain memberikan mencerdaskan masyarakat khususnya dalam agama, ada tidak momen-momen atau kegiatan-kegiatan yang memberikan kesan kuat kepada masyarakat, juga mungkin termasuk Bapak izin, tentang MDM? Ada tidak, maksudnya apakah ada acara apa, rutinnya seperti apa, dan sebagainya? Tiga boleh. Oh, Mungkin kegiatan yang berkesan. pernah nggak ada kegiatan yang berkesan, Mbak? Iya. Yang mungkin yang rutin, katakan kalau tidak rutin mungkin yang apa sih Paling istilahnya? khas. Yang paling khas dari MDM. Iya tuh. Iya dong. Ada. Kenapa, Mbak? Jadi Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur itu pada saat itu juga dimanfaatkan karena gedung sekolah rakyat pada saat itu belum ada dan masih numpang di rumah-rumah, itu digunakan untuk sekolah rakyat. Itu berapa tahun nih Mbak? 4 tahun. 4 tahun. Akhirnya punya gedung sendiri. Itu SD 1. SD 1 Itu gedung pertama yang didirikan oleh pemerintah untuk sekolah rakyat. Dan ini SD 1 enggak, bukan SD 1, SD 6. Ya, itu yang sangat luar biasa. Jadi Muhammadiyah sudah mampu mendirikan gedung sekolah, tapi pemerintah malah belum ada. Rintangan apa saja Mbak mungkin yang bisa Mbak izin ceritakan terkait mungkin entah itu dari awal berdiri sampai mungkin saat ini yang Mbak izin ketahui, tantangan, kesulitan, hambatan MDM dalam melaksanakan program dan menjalankan visi misinya untuk mencapai tujuannya. Hambatannya apa saja Mbak? Hambatan saya kira pasti ada. Hanya karena itu Madrasah Diniyah Muhammadiyah itu merupakan kebutuhan masyarakat, dan saya kira hambatannya tidak begitu besar, tidak itu menghambat lah. Dan ini mungkin tidak akan, insya Allah tidak akan tayang Mbak yang bagian ini yang saya tanyakan. Cuma saya penasaran Mbak. Saya penasaran. MDM kan udah berjalan jauh sekali dulu. Ya. 1926. Bahkan saya pribadi 6 tahun. Dari tahun 1997 sampai 2003. Akhirnya pada tahun berapa ini Bu? Aisyah itu kan punya program TPQ. Ya. Program TPQ saya pun ketika dulu masih TK besar ikut TPQ, terus lulus TPQ lanjut ke Diniyah sekolah sore kan, sekolah sore. Dulu waktu saya kecil tuh pikirannya TPQ dan Diniyah itu adalah jenjang gitu loh. Tapi ternyata semua itu berubah pada tahun berapa ketika saya sudah keluar, ketika mondok di luar Batur, hanya berdirilah MDTA. Niku bisa diceritakan buatan Mbak niku pas niku? Ya bisa. Nggak akan keluar Mbak, kita pengen tahu aja Mbak. Keluar pun tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Karena itu sebuah kenyataan. Oke, pripun Mbak? Ya. Jadi karena Aisyah pada saat itu punya TK apa? TPQ. TPQ. Program TPQ nggih. Dan mungkin Aisyah menghendaki untuk adanya kelanjutan dari TPQ, dari Taman Pendidikan Al-Quran, untuk ada kelanjutan dari itu. Namun pada saat itu ada dari pimpinan cabang Muhammadiyah, walaupun itu tidak keseluruhan, terutama saya sendiri, itu tidak menghendaki hal itu. Hendaknya kelanjutan daripada itu ya ke Madrasah Diniyah
yang sudah ada. Kalau madrasah diniyah itu dinyatakan kurang menarik, ya mari kita bersama-sama antara Muhammadiyah dan Aisyah untuk bisa memunculkan pendidikan di madrasah diniyah Muhammadiyah itu untuk bisa dikembangkan seperti apa, untuk bisa baik itu dari TK Al-Quran maupun yang tidak dari madrasah Taman Pendidikan Al-Quran itu yang dimiliki oleh Aisyah. Tapi dari pimpinan cabang itu sendiri rupanya kurang kompak. Hanya iki ora tayang ya. Tayang ora apa-apa pancen kenyataan. Sebut nama. Di mana pada saat itu ketua pimpinan cabang Muhammadiyah itu Pak Khalid dan ketua Aisyah itu istrinya Busam. Dan kepala madrasah, kepala TK Al-Qur'annya Bu Siti Maryam, kalau enggak salah. Dari pimpinan cabang itu sendiri tidak kompak, hanya saya yang menghendaki agar pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah itu tidak terjadi kelas ya, tidak terjadi kelas. Maka mari kita hidupkan madrasah diniyah Muhammadiyah untuk bisa berkembang. Namun karena cuma saya yang ngotot loh, saya dan Mas Emron, sedang ketua pimpinan cabangnya Le Khalid itu datar, orang bela pimpinan cabang, orang bela Aisyah, tapi lebih cenderung ke Aisyah. Oleh karena itu maka masyarakat sendiri terhadap saya penilaiannya berbeda. Ya, itu kalau saya di posisinya Mbak Khalid pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Mungkin bukan karena faktor Aisyah Muhammadiyahnya nih Mbak. Istri ini. Kan bojone. Nah itu niki Mbak, bisa tidak keberadaan katakan MDTA nih, MDTA kan kelas 0 mulai tahun berapa Mas? Sesuai. Kelas 0 kan berarti katakan PPQ kan? Sing Bu Aal kuwi. Iya kan? Yeski. Berarti belum suwe berarti. Yeski saiki SMA kelas 2. Ini kan kelas telu. Kelas 2. Sama kelas telu berarti. Dihitung mundur berarti sekitar hampir Kelas 12 tahun. Nek kelas SMA kelas 3 berarti kita 17 tahun. 17. Kelas 3 lho. Ya kelas Umure sekolahnya 12 tahun. Orang oh iya ding ya. sekitar 14 tahun. 14 tahun yang 12 lalu sampai berarti 13 tahun. 2000. Jadi kemungkinan hampir 2020. bersamaan ya dengan keberadaan MDTA ya. MDTA dulu. Orang maksudnya kan orang undi lah katakannya ngono. Orang undi. 2012, 2013. Duluan MDTA atau kelas 0? MDTA. Ya maksudnya kan kemungkinan besar kemunculan kelas 0 pun karena adanya MDTA gitu. Oh ya. Nek beberapa sing pengusulan kuwi kelas 0 kan anak berkas-berkas sing biyen anak kelas takdiri. Oh. Kelas takdiri ki kayak takhusus lah. Oh. Tapi pengen murid kuwi asli. Sedurunge anak TVK Aisyah. Malah sedurunge kuwi. Sebelahnya anak kelas takdiri tapi jenenge Nah ini bikin kayak kelas nyokol. takdiri kelas Ikro lah, nol, kelas ini ikro caranya kelas apa? persiapan lah. Dari Dan kelas itu 0 kan bisa tidak katakan mungkin menurut pandangan Mbak Kaisin nggih keberadaan MDTA itu bisa menjadi katakan jangan penghambat lah apa nih istilahnya rival ya apa sih bahasanya Saingan. Saingan. Kompetitor. kompetitor dari MDTA menurut Mbak Kaisin bagaimana nih Mbak? ya bersaing itu bagus.
kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Itu menurut saya, karena sekarang sudah ada. Karena sudah Ya tentu madrasah diniyah yang sudah cukup lama berdiri itu ya hendaknya jangan sampai kalah lah menurut saya, demi kebaikan, demi fastabiqul khairat. Dari ya paling murah ya tamatan madrasah diniyah Muhammadiyah dengan tamatan itu tidak menyolok. Menurut Bapak izin, kondisi ataupun kualitas MDM saat ini bagaimana? Kita lihat itu dari daya tarik masyarakat. Kalau hasilnya saya kurang mendalami. Daya tarik masyarakat itu lebih cenderung lebih banyak ke MDTA karena dengan jumlah muridnya. Namun saya memberikan perhatian, mungkin jangan berkecil hati madrasah diniyah Muhammadiyah. Harapan Bapak izin untuk madrasah diniyah Muhammadiyah Batur saat ini dan katakan jelang milad 1 abad untuk mungkin bisa bertahan atau berjalan hingga abad kedua, apa Mbah harapannya? Untuk sejarah kelangsungan madrasah diniyah Muhammadiyah saya kira tetap berjalan lah, dan tentu dibenahi mana-mana saja yang barangkali kurang ada daya tarik dari masyarakat. Tentu kualitas daripada pendidikan itu sendiri itu yang harus dibenahi. Kemudian dari pimpinan cabang Muhammadiyah sendiri itu ada perhatian, jangan hanya los. Kalau saya lihat kan ya kurang adanya perhatian daripada pimpinan cabang. Tapi kalau saya sampaikan nanti saya dipojokkan. Lo rewangi Mbah. Ini gue sih semua amal usaha merasakan Mbah. Pak Jam, yang tanya Pak. Bapak izin, mungkin bisa diceritakan terkait, kan Bapak izin berarti MDM itu sampai selesai napa mboten Bapak? Bapak izin dulu MDM ya? Nggih, napa mboten? MDM Kan dari tadi Sampai selesai nggak Mbah? selesai. Oh, nah, kan karena dari tadi kan mungkin menceritakan kata sejarah nggih. Dan iki lebih ke pripun Bapak izin waktu MDM. Pribadi Bapak Nggih, izin. maksudnya kados Bapak izin niku biasanya kados pangkat kelas sore jam pinten, habis niku masih ingat napa mboten dari kelas berapa? Dari kalau kecil. pada saat saya itu disiplin untuk madrasah Saya ini diniyah, mboten Mbah nggih. karena masih menerapkan guru yang kereng. Oh. Contoh, saya berangkat sekolah telat saja Mas Huri itu ini jalan. Jadi rasa takut itu ada. Sebenarnya hal itu ada apa ya? Positif. Ada positifnya. Dan berangkat telat, saya ingat sekali itu Mas Huri ini tarik ke atas terus sampai nggak nyandak. Saya naik kursi, Mas Huri kurang nyandak malah dedet ngisor. Itu, dan semua guru pada saat itu bawa toding. Kalau orang nyemak, orang gluwean, jenenge gluwean, itu toding itu berjalan.
Mungkin ketika Mbah Pak Izin dulu di MDM, apa yang paling menyenangkan Mbah ketika belajar di MDM? Iya itu. Ya kalau saya tidak bakat sekolah ini. Jadi sebenarnya pada hatinya Mau sekolah gitu. mau sekolah. Tapi karena ya seusia itu pada sekolah, kemudian ada dipaksakan, itu ya sekolah. Itu saya sampai sekolah lanjutan pertama saja ya Sanawiyah nih. sering bolos. Dan nggak tahu padahal bapak saya itu pada masanya itu orang yang paling tinggi pendidikannya pada saat itu, pada sampai ke Batavia. Tapi nggak tahu kenapa saya sekolahnya. Mbah Pak Izin terkait dengan MDM ya kan Mbah Pak Izin sampai lulus berarti ya. Lulus. Sanawiyahnya juga lulus napa mboten? Sananya lulus. Lulus. Napa sing didapatkan Mbah Pak Izin dari bersekolah di MDM lalu lanjut ke Sanawiyah? Kan mesti wonten sing paling nika nggih, paling nyoke oleh iki saking Paling MDM. berkesan. Yang paling berkesan ya bisa baca tulis Al-Quran, kemudian sholat, bacaan sholat dulu, dan faham tentang kaifiyatus sholat pada saat itu sama antara guru yang satu dengan yang lain. Beda dengan sekarang itu kaifiyah, itu kadang guru ini menerapkan faham yang seperti ini. Tapi kalau dulu sama ya. Standarnya sama ya Mbah. Iya. Lalu metodenya pripun Mbah? Nak zaman dulu niku pas pengajaran Al-Qur'an niku napa kados saniki pakai Iqra napa pakai napa? Oh enggak, langsung Quran. Oh, berarti langsung ngagem Quran. Iqra. Langsung Quran. Orang mesti kan anak apakah anak buku lain? Oh, iya. Iqra itu urung suwe. Kalau itu tahun 80-an. Anu 80-an. Jogja, Jogja ya. jiplak Jogja. Berarti dikenalkan langsung membaca Al-Qur'an. membaca Al-Quran. Huruf hijaiyah niku pripun Mbah? Napa ditulis di papan tulis? Iya. napa? Diturutan kan juga ada Oh nggih. hijaiyah. Turutan dulu pada saat itu anunya turutan. Kalau untuk sanawiyah perbedaannya dengan MDM niku napa Mbah? Kan lanjutan nggih. Berarti apakah materinya niku berbeda, apakah lebih dalam napa pripun Mbah? Sanawiyah, saya tidak sekolah di Sanawiyah. Saya di Mualimin Jogja, Pekajangan. Jangan. Jadi lulusnya hanya MDM ya Mbah ya. Sama SD. Iya, maksudnya ini. Berarti pas di Batur Ya. untuk itu pagi berarti SD napa mutasi SR niku, Mbah? Saya sampai naik kelas 4 baru SD. Berubah SD Berubah ya. SD. Dari SR jadi SD. Iya. Dulu sekolahnya di MDM, kemudian naik kelas pas pergantian dari SR ke SD. Dan Udah gedung kayak itu sudah jadi. Ini Mbah, tadi kan saya tanya tentang harapan ya. Mungkin masih sama tentang harapan Mbah Faizin, apalagi kan seperti ini Mbah. Perkembangan pendidikan itu kan fluktuatif, berubah tidak pasti. Kita melihat tetangga sebelah di PCM sebelah niku kan MDM itu kan berarti sekarang hanya tinggal kelas 5 dan 6 tok, hanya tinggal kelas 6 MDM-nya. Jadi tahun besok Juli MDM secara administratif sudah hilang di cabang tetangga Di apa? di Tersumber karena MIT kan full day nih Mbah. Akhirnya dulu ketika MIT tahun pertama penerima siswa pertama itu di tahun yang sama MDM tidak menerima siswa. Tahun kedua, ketiga, keempat sekarang berarti yang paling besar kelas 5 ya.
kelas 5 MIT, dan MDM hanya tinggal yang kelas 6. Jadi besok bulan Juli MDM itu secara administratif sudah tidak ada di Sumber, di cabang Sumber. Nah, mungkin apa harapan Bapak izin terkait MDM yang terkait juga dengan kondisi pendidikan di Batur yang mungkin kita melihat di cabang sebelah seperti itu, dan munculnya wacana lah, bahasakan wacana contohnya SD Muhammadiyah full day. Nah, itu bagaimana Mbak? Full day itu berarti sekolahnya sampai siang nih Mbak. Oke, sampai siang nih. Nah, itu bagaimana? Karena wacana ini sudah ada mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Ini berbuat Mbak menurut Bapak? Menurut saya ya kalau dipandang itu lebih bagus ya nggak apa-apa. Mungkin dari masa ke masa kan ada pergerakan lah, dimana mungkin dipandang oleh pimpinan cabang, karena itu harus izin pimpinan cabang ini, dipandang lebih praktis atau mungkin lain sebagainya lah, dan itu akan mempermudah di masa yang mendatang. Itu saya kira nggak apa-apa. Kalau menurut Bapak izin secara pribadi, eman-eman betul? Kalau eman-eman ada, karena sejarah mengatakan bahwa Madrasah Diniyah Muhammadiyah itu adalah wong Batur bisa sholat, bisa ngaji, ya kan Madrasah Diniyah. Itu diakui maupun tidak. Dan saya kira semua guru-guru, ya guru saya kira yang sudah menangi lah, baik itu guru Madrasah Diniyah Muhammadiyah maupun guru Aisyah, itu saya kira lulusan Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Itu saya yakin bisa merasakan. Ya nek awal sih awal, apa maning pendirine Bapak Kenyong. Bisa bagian mau juara. Kirim kereta sih. Iki nggak direkam Mbah? Ya kan mau direkam Mbak. Sing mau. Iya, Mungkin kan nanti kau aman Mbak. Sampai Ya ora apa-apa. Siarna pun. Siar. Ora apa-apa. Mbak izin tasih kimutan pelajarane napa mboten Mbak? Nak zaman MDM niku napa mawon pelajarane sing paling diingat napa kawit bahasa Arab mungkin napa masih ingat napa mboten Mbak? Ya bahasa Arab lughot. Lughot nggih. Ya imla khot. Bahasa Arab lughot ya. Terus baca tulis Al-Qur'an, mutolaah. Kalau yang lebih senior ada mboten Mbak daripada Bapak izin? Sing tasih yo. Yang masih Oh banyak masih. sinten Mbak? Ya Gusti Maryam. Niku alumni MD. Ya iya, Kang di sini nek ora. Nek wong Batur mesti alumni kejaba sing ora bisa sholat. Niku sedurunge Bapak izin. Hah? Niku sedurunge Bapak izin. Ya iya. Lebih senior malih nggih. Senior. Sinten malih Mbak? Yusun, Yuyam paling tua weh. Tulis. Mas Hamam, Mustamir. Apalagi ini list pertanyaan gue sampai ket mau. Iya. 40 menit juga. 90 menit.
apa meneh itu? Berarti Mbah Faizin ini di gurune niku zamane Mbah Faizin, Mbah sinten niku wau sing Mbah Faizin niki. Mas Huri. Nggih, terus sinten Jadi Mbah mawon? niki mawon di absen. Nggih, sinten mawon? Kelas tunggal Mbah Faizin gurune sinten Mbah? Loyo Kwalen. Tapi nek jumlah guru Nggih, ngoten sing dados kan sing mulang Sing sumulan mulang mawon, nggih, sinten sinten mawon, mawon Mbah? Sing berkesan ya kuwi Mbak Mas Ruli. Mas Huri Yang mengajar. Niku kelas pinten Mbah niku? Mas Huri nyong gen ya kelas telunan bukan. Kelas 3 nggih. Terus Kalau ora sak kelas e kok. oh nggih. Mboten usah. Sinten Ora mawon, hafal sinten mawon? soalnya. Bapak Mas Huri Mas terus Huri. Mas Nokman. Nokman. Nggih. Nokman bapake Mas Yono, bapake Wardah. nggih mriki nggih. Nokman anake Noval berarti? anake Mas Huri. Ngarepe novel. Ngarepe Ya nopo? nih. Oh, ya. Oh, Sinten malih Mbah? Nokman. Terus Pak Soleh. Soleh kuwi anu kulone Pak Haji Azhar umahe. Itu. Kowe apa ora? Niku ngen Pak Carik napa? Lore. Alah, Oh Mbah Niko, sapa sih? Pak Soleh dan anu meninggal urung bojo kelas. Oh. Entas Oh, sedereke Mbah sapa? Mahful. Mahful. Ngerti? Paham? Kulone Pak Haji. Sing saiki denggoni alim umahe nang kono. Oh, Terus sinten malih Mbah? Mbah Soleh terus Terus Pak Yahya, Yahya nggih. Ubik, Hmm. bapaknya Ubik ya. Ubik terus Rahmat. Ora ding. Rahmat di bojone yang anake. Bojone Rahmat Pak Suhem. Pak Suhem mboten berarti. Ora. niku kepalane pas Bapak izin sinten Mbah niku? Ya mestinya Pak Mun mesti ini. Terus Pak Harun men jenenge saiki Zuhri Pak anu ngono bapake Rahmat bapake kuwi ngono milian sapa. Ngarepe amanah kuwi. Apa? Jenenge amanah. Harun. Ngaji Zuhri, kok Zuhri. ngene Pak Rahmat apa? Oh, wae guru Hmm. dong mulang nganggo bakyak apa ya. Mbah Putri? Kakung meninggal. Harun adine Pak Haji Azhar. Terus Bumu Pak Mudamin mana? Mbok kayune bujar jariah mbok kayune. Jadi Mbah Faizin pun teng gedung sing utara nggih, Mbah, MDM utara. Wis senakana baik itu diniyah maupun SR. SR. Jadi Bapak izin sekolah mboten temu budi-budi Pak Rik mawon nggih. Pas SD. Oh, Sore. Jadi SR. berarti berangkat pagi niki SR sampai zuhur. Jam 12:30 ya. Oh 12:30. Setelah niku pulang, Pulang makan siang, makan siang. berangkat lagi Berangkat lagi 1:30 setengah 2 sampai jam 4. sampai jam 4. Apa nih? Monggo. Lagi pertanyaan. Mboten pindah-pindah teng TPA berarti Mbah Faizin mboten nggih. Yo urung Belum ana. ada. Urung ana. Belum ada. DPR kan urung suwe tahun 90-an ya. Coba anggota nggih. Niku bapake Mbah Faizin pun mboten nonton pas zaman Mbah Faizin MDM napa tasih. MDM Gen. Bapak kan meninggal tahun 72. Oh. Yang sekolah kan 58 ya mulai.
tahun 58. Sudah ya sudah, saya tutup nih. Nice. Ya, terima kasih nuwun Mbah izin. Ini modelnya biarkan editor yang bermain. Ya, matur nuwun niki atas semua informasinya. Jika ada informasi tambahan boleh mungkin bisa disampaikan, mau mungkin tidak perlu direkam lah, mungkin bisa lisan mawon. Boleh mungkin tiba-tiba anak kayak dia kayak yang ini seperti itu. Ya, teman-teman Mbah izin, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi disinggung masalah kesehatan. Pada saat itu antara kesehatan juga terjadi sebuah perlawanan dari Aisyah. Oh, nopo Mbah? Pada saat itu saya sudah minta belangko perizinan barang anak, tapi Aisyah juga mau mendirikan dan artinya terjadi persaingan berdirinya balai kesehatan. Nah, karena Aisyah itu ngotot dan saya tahu berdirinya Aisyah juga ada dukungan daripada pimpinan cabang yaitu Pak Khalid. Jadi Pak Khalid itu 2 kali selisih paham dengan saya. Kalau saya berdiri Muhammadiyah untuk balai kesehatan dan sudah saya siapkan gedung di situ. Dan gedung semua, saya punya program semua gedung Muhammadiyah itu harus tingkat, termasuk ngono. Hanya karena Aisyah juga mau mendirikan dan didukung oleh Khalid, di mana berdirinya juga ada campur tangan Khalid, artinya apa? Sehingga rame di masyarakat. Terjadi itu yang nyong. Tapi saya tetap Muhammadiyah harus mendirikan. Akhirnya karena kalah langkah, Aisyah berdiri dan mengambil dokter Ini Jogja nih kok. Mas Eko Solo. dulu yang dulu di Pekalongan, yang awalnya di Pekalongan, anaknya Markuati. Ya, itu berdiri dan gedungnya masih nunut nyewa. Nyewa yang di depan kecamatan itu. Oh, Kuwi sing niku napa Mbah sing niku kan cerita-cerita tiyang sepah lah kulo. oh. Terus jarene niku berhenti gara-gara dokternya mboten kuat adem lho. Nah, itu ya lemahnya Aisyah. Kalau alasannya itu, saya kira kurang adanya kekompakan. Kalau saya menilai Aisyahnya sendiri loh. Nah, pada saat itu sempat saya juga pokoknya sampai Aisyah itu membuat tanda tangan yang minta masyarakat untuk manu saya, tunjuk saya. Tapi saya tetap jenenge ora mundur lah. Tapi akhirnya berhenti nih Mbah rencana Muhammadiyah. Berhenti. Ibu beli sempat berjalan sampai berapa tahun nih, Mbah? 2 tahun. Pirang tahun sih udah tok kok. Rong Setahun muncul ini kok. Sejak kalau kan dapat ceritanya niku, dokter niku komplain gara-gara nggak kuat dingin, akhirnya pindah.
terus nyari dokter lagi dari Jogja katanya, terus nggak bertahan karena faktor cuaca. Terus ketika kula dapat cerita-cerita nopo ya katakan niku kan Muhammadiyah nggih Mbak nggih. Wong dokter negeri mawon nek ditaruh teng Puskesmas Batur hitungane buangan kan niku kula cerita asal cerita. Jangankan itu Mbak, jangankan kesehatan, yang pendidikannya sudah berdiri mawon, kados nika. Ya gue lumrah lah. Nah wonten sing matur kados niki Mbah, bapake gawe mbok kene Mary. Orang bapake gawe, bapake arep gawe. Oke. Mary. Nyong sangalah. Ulo berobat datangan masyarakat, tokoh-tokoh itu selalu kita datangan. Lek samwe. Niku pripun Mbah? Kan masih satu aum gitu. Ya, Tapi saya rasanya kan seperti sebuah kompetitor niku. ya gue kadang ya gue sing di sana be kayak gue. Kamu Mbak? Ora. Apa meneh urung berlomba-lomba ngadegnya. Ya termasuk iki MDTA. Karepe nyong meneh siji ngono. Siji gedhekna nggih Mbah Li. Nah, aku kepiye carane. Lah ngaisi ya ngurusi TK-ne ku dapiknya kayak ngapain. Mungkin kados niki Mbah, karena memang tidak ada kesamaan visi Mbah. Ya wis kena. Nggih, kados gampangnya kados niki lah. Ini diskusi cah noman lanang mau teng Surya Yuda kan. Mau obrolane kados niki. Sumber itu kan dengan MIT-nya saiki lagi naik nih. Lagi naik senaik-naiknya pendidikan ning Batur kan MIT lagi hype betul. Nah, bahkan sampai ketika wisuda tahun kemarin, wisuda apa? Tahfidz Umi. Wisuda Umi itu tersebutkan mau mendirikan lembaga pendidikan lanjutan. Ya tidak lain tidak bukan kan pasti MTS. Mbak. Lah, kalau seandainya katakan betul mendirikan lah MTS Batur nasibnya pripun? Kan kalau niku. Ini seolah wong kita yang diinter kan seolah-olah ki prije ki asli niki arep gawe mendi yo. Gawe mendi. Nah, akhirnya kalau MTS katakan MTS yang sekarang berbenah dengan semua kondisi yang ada kayak kopi Pak, kayak kopi kan. Nggih Mbah. nggih gambar Pak. Apa berbenah Iki wis dienggo sapa iki? Ya terus tanpa ada istilahnya penyamaan visi misi dari lembaga yang lain, katakan dari SD, MD. Nggak usah lah kita ngomongin visi misi yang terlalu niko Mbah. Pelajaran mawon tahfidz lah. Tahfidz di MD ada program tahfidz ya. MDTA ada program tahfidz. Di SD ada program tahfidz. Itu kan tidak orang gatok, nggak sinkron. Ora di siji. Ora di siji. Akhirnya jadi masalah ketika katakan teng MTS. Lulusan MD mau rata-rata kayak gini. Lulusan MAA rata-rata kayak gini. Kata yang paling mudah niku ada satu lembaga tahfidznya bagus, tapi ketika ngakunya bagus, anak lulusan katakan lembaga salah satu lembaga niku ngomongnya bagus, kula pun kagungan hafalan 3 juz. Tapi ketika dicek kacau. Ada juga yang mungkin hanya setengah juz. Tapi ketika dicek bagus. Nah, itu kan karena ketidaksamaan visi ini dan sekarang prihatin. Pakai sini MDM itu yang benar. Sepisan. Gere. Orang-orangnya takon merana orang diundang. Anu tahu.
Oh tiba-tiba ae ngono. Boleh. Mau yang dia